mengenai tema pentingnya taat aturan, baik taat aturannya Allah, baik taat aturannya Rasulullah, dan baik taatnya ulil amri. Nah, di sini saya akan membahas secara detail mengenai hal tersebut. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai etos kerja. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa etos kerja ini sangatlah diperintahkan, sangatlah diwajibkan untuk semua umat manusia. Nah, perhatikan video pembelajaran berikut ini, teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk pada materi pendidikan agama Islam 2. Yang pertama kita akan membahas mengenai pentingnya taat kepada aturan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi ini, maka kita harus mengetahui apa sih makna dari taat itu. Secara etimologis, taat bermakna tunduk, tidak berlaku curang dan juga setia. Sedangkan secara terminologis, taat dimaknai tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan yang merupakan sikap tunduk pada perbuatan yang telah dibuat, baik yang dibuat oleh Allah, Rasulullah, ataupun ulil amri maupun yang lainnya. Macam-macam taat ini ada 3. Yang pertama yaitu taat pada aturan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, taat pada aturan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam hadis. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Taat yang dimaksud merupakan kesetiaan, menjunjung serta mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketaatan selain kepada Allah dan Rasul-Nya tidaklah mutlak dan bersyarat, yaitu jika tidak bertentangan dengan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana taat pada aturan ulil amri atau pemimpin. Peraturan yang dibuat oleh ulil amri, baik yang dibuat oleh pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lainnya termasuk pemimpin keluarga. Nah, dalam Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin ini selama tidak bertentangan dengan aturan Allah maupun Rasulullah, maka akan terciptalah keamanan dan juga ketertiban serta kemakmuran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan juga ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ini ayat 59. Sebab-sebab turunnya menurut Ibnu Abbas berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam Sariyah, yaitu perang yang tidak pernah diikuti oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut As-Sadi, ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, kata perintah ati'u tercantum dalam lafaz Allah dan juga Rasul, tetapi tidak tercantum dalam lafaz ulil amri. Hal ini menandakan bahwa
Ketaatan kepada ulil amri ini merupakan hanya jika tidak bertentangan atau tidak melanggar perintah Allah yang sudah tertera dalam Al-Quran, dan juga tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bahkan sebaliknya, jika ulil amri ini taat kepada Allah dan Rasulullah, maka ketaatan kepada ulil amri ini adalah wajib. Ulil amri menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, makna ulil amri ini merupakan umara ahlul ilmi wal fikih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yang dimaksud dengan ulil amri. Sedangkan menurut Al-Mawardi ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua yaitu ulama dan fuqaha. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat 2 sahabat saja yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwa ulil amri itu merupakan umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Nah, selanjutnya yaitu perilaku orang yang memiliki ketaatan. Yang pertama, yaitu selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua adalah merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah maupun Rasul-Nya. Yang ketiga adalah mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik dalam lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, mentaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan juga syariat agama. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai pentingnya taat kepada aturan, yang kedua adalah mengenai etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia ya sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan juga kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan juga akhirat. Tidaklah semata-mata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Apa sih makna bekerja? Bekerja merupakan kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, ia memerlukan ruh, spirit. Untuk ini Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan juga melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita
untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya. Mereka yang berbuat jahat pun akan diberi siksaan atau perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebutan lain dari ganjaran merupakan imbalan atau upah atau compensation. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan juga akhirat. Namun, penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan kepada dunia atau dalam hal materi. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat At-Taubah yang kedua, yaitu ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memotivasi kita agar kita bekerja itu dengan benar dan dengan semangat. Selanjutnya isi kandungannya yaitu berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu nanti akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan terlihatlah kebajikan dan juga kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatannya. Bahkan di dunia ini pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat jahat seperti mencuri, penipu, koruptor. Banyaknya berita tentang korupsi, bagaimana koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat yang pasti sangat nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya yaitu perilaku orang yang menerapkan etos kerja. Yang pertama yaitu dia selalu meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan yang diinginkan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Yang ketiga yaitu pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan semangat etos kerja yang tinggi. Baik teman-teman, setelah kalian melihat dan juga memperhatikan video pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan dari sini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 bahwasanya kita diwajibkan untuk taat kepada aturan Allah, kemudian juga taat kepada aturan Rasulullah dan juga taat kepada aturan ulil amri, di mana perintah ulil amri ini dikecualikan apabila selama tidak bertentangan dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran. Nah, selain itu juga dalam Quran surat atau ayat 105 di mana di situ manusia disuruh untuk memiliki etos kerja dengan semangat bekerja yang luar biasa. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.